Jokowi divaksin pertama. Bungkam haters dan buktikan vaksin aman. Pemerintah Indonesia resmi melakukan vaksinasi COVID-19 pertama pada tanggal 13 Januari 2021 kemarin. Proses vaksinasi pertama ini dilakukan di Istana Kepresidenan bersama dengan beberapa tokoh, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Fakih, Kapolri Jenderal Idam Aziz, sampai artis Raffi Ahmad dan sejumlah tokoh lain. Kabar baik ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan masyarakat, terlebih karena orang pertama yang disuntik vaksin hari ini adalah orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 sekaligus menjadi ajang pembuktian Pak Jokowi kepada masyarakat dan hatersnya yang selalu nyinyir dan bilang orang pertama yang disuntik harus dari kalangan pemerintahan. Tuh, sekarang udah dibuktiin. Masih mau ngeles apa lagi nih netizen? Gak tanggung-tanggung. Untuk pembuktian bahwa proses vaksinasi Pak Jokowi ini malah disiarkan langsung di banyak TV nasional dan banyak platform sosial media. Masih ada nggak ya yang mengira semuanya cuma rekayasa? Suka kasihan deh dengan pola pikir yang seperti itu. Bicara soal vaksin, respon masyarakat selalu terbagi menjadi dua. Ada yang merespon gembira dan rasional. Biasanya orang-orang ini berpikir secara ilmiah, membaca sumber-sumber informasi yang terpercaya atau membaca banyak sumber lalu menyimpulkan menjadi satu definisi. Tapi ada juga golongan yang merespon secara rasional. Golongan ini kebanyakan menolak vaksinasi lantaran takut efek samping dari vaksin yang belum diketahui. Ada juga yang menolak vaksin karena dibuat oleh negara Cina atau belum kantongi sertifikat halal. Aduh, pasti orang-orang ini termakan hoax yang bertebaran di sosial media. Proses vaksinasi di Indonesia rencananya terbagi menjadi 4 tahap karena mempertimbangkan ketersediaan. Tahap 1 dilakukan dengan waktu pelaksanaan antara bulan Januari sampai dengan April 2021. Sasaran vaksinasi tahap pertama yaitu para tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran yang akan bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Di tahap kedua, waktu pelaksanaan antara bulan Januari sampai April dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan A dan B. Yang termasuk golongan A yaitu petugas pelayanan publik seperti tentara, polisi, aparat hukum, sampai dengan petugas pelayanan publik seperti petugas bandara, pelabuhan, stasiun terminal, serta petugas yang lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Golongan B yaitu kelompok usia lanjut kurang lebih 60 tahun ke atas. Di tahap ketiga dengan waktu pelaksanaan antara bulan April 2021 sampai Maret 2022, sasarannya sudah mulai masuk kepada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu terakhir di tahap 4, dengan pelaksanaan antara bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Wah, prosesnya cukup lama juga ya sampai dengan tahun depan. Ya ini karena jumlah warga Indonesia cukup banyak. Vaksin yang masuk dan akan disebarkan kepada masyarakat Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu vaksin yang sudah jadi seperti merek Pfizer atau Zeneca dan vaksin Sinovac yang disuntikan kepada Pak Jokowi dan sejumlah tokoh lain di Istana Kepresidenan. Jika ada yang bingung dan bertanya-tanya kenapa Sinovac yang lebih dahulu digunakan, alasannya karena vaksin Sinovac telah diuji coba di beberapa negara seperti Brazil dan Turki yang menyebutkan bahwa efikasi vaksin Sinovac sudah masuk standar WHO yaitu di atas rata-rata 50%. Jika barusan kita membahas vaksin buatan luar, kini kita bahas vaksin kedua yaitu vaksin Sinovac yang dikembangkan dan dibuat di Indonesia, lebih tepatnya di Lab Bio Farma Bandung. Nah, vaksin ini nih yang nantinya akan diproduksi massal dan disebarluaskan secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Sejauh ini, tingkat keberhasilannya sudah mencapai 63% loh. Hasil ini juga membuat pemerintah Indonesia membeli jutaan vaksin Sinovac yang sudah jadi untuk disuntikan di tahap awal vaksinasi. Salah satu pejabat yang juga menjadi relawan dari vaksin Sinovac buatan Bio Farma ini yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Emil.
Alasan Kang Emil mengajukan diri sebagai relawan vaksin tidak beda jauh dengan alasan Pak Jokowi, yaitu agar masyarakat percaya bahwa vaksin ini aman untuk diterima oleh masyarakat. 2 jempol deh buat Kang Emil dan Pak Jokowi. Karena sudah terbukti aman, maka seluruh masyarakat yang terpilih dan tercatat sebagai orang yang terdaftar di vaksin diwajibkan untuk mengikuti prosedurnya. Karena jika tidak, maka bisa dianggap membahayakan orang lain. Dalam Undang-Undang Wabah Nomor 4 1984 dan Undang-Undang Karantina Kesehatan menyimpulkan jika menolak vaksinasi tanpa alasan yang jelas, maka akan dikategorikan membahayakan masyarakat dan negara. Sanksinya bisa berupa denda sampai sanksi pidana. Waduh, bahaya juga ya. Tapi ini kan situasinya sedang pandemi. Jadi wajar apabila vaksin ini sifatnya wajib. Katanya ingin pandemi ini cepat selesai. Eits, tapi jangan senang dulu. COVID nggak bakalan langsung hilang dengan begitu adanya vaksin. Menurut pakar kesehatan masyarakat, mengingatkan bahwa vaksin COVID-19 bukan obat ampuh yang sesuai harapan setiap orang. Di samping itu, adanya vaksin bukan serta-merta kita dapat meninggalkan langkah-langkah pencegahan virus seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pasalnya, keefektifan vaksin tersebut mengacu pada kemampuan vaksin untuk melindungi dari penyakit COVID-19, bukan terhadap segala infeksi virus. Kedua uji coba ketat pengujian vaksin dirancang untuk mengukur penyakit COVID-19. Relawan vaksin yang diuji coba secara acak kemudian diminta melaporkan gejala COVID-19 yang mereka alami seperti demam, batuk, sesak nafas, atau nyeri otot. Para peneliti studi kemudian menentukan apakah akan menguji mereka atau tidak. Apabila relawan vaksin positif terinfeksi virus, maka mereka tercatat sebagai kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Kemudian, para peneliti akan melihat kelompok kasus COVID-19 yang membandingkan antara jumlah orang yang divaksinasi. Artinya, orang yang divaksinasi belum tentu kebal terhadap infeksi virus, namun cenderung mengalami gejala yang lebih sedikit dan tidak sakit seperti orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin. Hal itu masih jauh lebih baik ketimbang terinfeksi virus corona dan kemudian dirawat di rumah sakit, di mana pasien akan memerlukan perawatan intensif dan ventilator untuk bernafas. Semakin banyak orang yang dapat mengalami gejala lebih ringan dan pulih di rumah, akan semakin sedikit beban pada sistem perawatan kesehatan dan paparan virus pada petugas kesehatan. Sudah jelas kan sekarang? Jadi jika nanti kita sudah disuntik vaksin, jangan seenak jidat melanggar protokol kesehatan. Jangan seperti artis Raffi Ahmad yang ketahuan datang ke sebuah pesta di hari yang sama setelah disuntik vaksin tanpa mematuhi protokol kesehatan. Waduh, gimana ini? Padahal kan Raffi adalah satu orang yang divaksin pertama dengan harapan memberi contoh yang baik bagi generasi muda. Kok malah sebaliknya sih? Ulah Raffi juga sekaligus pukulan keras bagi pemerintah Indonesia karena masalah ini viral di media sosial dan membuat gaduh di masyarakat. Saat diminta konfirmasi, pihak istana menyebut sudah menegur Raffi Ahmad dan Raffi pun sudah meminta maaf di sosial media. Kendati begitu, polisi akan tetap tindak tegas dan memanggil pihak penyelenggara pesta beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Waduh, kok jadi berabe ya urusannya? Semoga kita dijauhkan deh dengan perilaku yang seperti ini. Kan kita ingin pandemi ini lekas selesai. Lebih baik tetap disiplin protokol kesehatan dan selalu disiplin 3M juga ya jika sudah divaksin.